Hai everyone, kami dari kelompok 2 kelas ITPA pada mata kuliah Mikrobiologi Umum dan dosen pengampu Ibu Karina Nola Sinamo STP MSI ingin menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul Morfologi Jamur Benang pada tempe, nasi, dan roti. Sebelumnya, perkenalkan saya Bulan Ayu Suci dengan NIM 210305005 dan rekan saya Hasila Fatina Fisa, NIM 21030500006. Saya Raisya Maswa dengan NIM 210305007. Grati Silaban NIM 210305008. Jamur benang atau biasa disebut jamur merupakan organisme dari anggota kingdom fungi. Biasanya tubuh jamur benang tersusun dari sekumpulan hifa yang disebut miselium. Miselium mengandung pigmen warna seperti warna merah, ungu, kuning, coklat, dan abu-abu. Sedangkan hifa tersusun dari sel-sel yang berbaris dengan sel yang berbentuk tabung yang membungkus membran plasma dan sitoplasma. Jamur dapat tumbuh pada bahan makanan yang memberinya nutrisi seperti roti, keju, nasi, tempe, yogurt, dan yang lainnya. Pada praktikum ini, kami menggunakan tempe, roti, dan nasi sebagai bahan pengamatan morfologi pertumbuhan jamur. Pada umumnya, ketiga bahan makanan ini sangat mudah terkontaminasi apabila dibiarkan di tempat terbuka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, jamur yang tumbuh pada ketiga bahan tersebut berbeda-beda. Seperti jamur yang tumbuh pada tempe adalah Rhizopus sp dan Aspergillus sp. Kemudian jamur yang tumbuh pada roti adalah Aspergillus sp dan jamur yang tumbuh pada nasi adalah Rhizopus oligosporus. Kecepatan pertumbuhan pada jamur biasanya berbeda-beda. Ini dapat disebabkan oleh suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan literatur dari Mizana DKK 2016 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur adalah suhu penyimpanan. Suhu akan mempengaruhi reaksi kimia dan reaksi enzimatis pada mikroba yang dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik jamur yang tumbuh pada tempe, roti, dan nasi yang didiamkan selama beberapa hari, dan juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jamur, serta perlakuan apa yang diberikan pada tempe, roti, dan nasi agar jamur dapat tumbuh dengan cepat. Disiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pengamatan morfologi jamur benang pada tempe. Dibuka daun yang melapisi tempe, disimpan tempe pada suhu ruang, diamati morfologi jamur benang pada tempe setelah 1 hari dibiarkan terbuka, difoto jamur dengan jelas. Pertama, disiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pengamatan morfologi jamur benang pada nasi. Selanjutnya, diletakkan nasi ke atas piring secukupnya. Lalu, difoto kondisi awal nasi sebelum diberi perlakuan. Kemudian, diberi perlakuan pada nasi dengan cara dipercikan air pada nasi. Lalu, disimpan nasi pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari. Diamati morfologi jamur benang pada nasi dari hari ke hari. Selanjutnya, difoto dengan jelas perubahan nasi dari hari ke hari. Disiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktikum pengamatan morfologi jamur benang pada roti tawar. Difoto roti tawar pada kondisi awal sebelum diberi perlakuan. Ditambahkan H2O atau air pada roti tawar dengan cara disemprotkan atau dipercikan. Untuk proses penyemprotan air pada roti tawar, digunakan wadah berupa botol semprot yang sudah diisi air. Dimasukkan roti tawar ke dalam kantong plastik dan digunakan selotip atau double tip sebagai perekat agar kantong plastik dapat tertutup. Jika tidak ada perekat, maka plastik klip juga dapat digunakan sehingga lem perekat tidak diperlukan lagi. Disimpan roti tawar yang telah diberi perlakuan pada suhu ruang dengan kondisi gelap dan tertutup. Diamati morfologi jamur benang pada roti tawar dari hari ke hari. Difoto dengan jelas roti tawar agar perubahannya dapat diamati secara objektif dan deskriptif dari hari ke hari selama proses pengamatan berlangsung.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara objektif dan deskriptif menunjukkan bahwa tempe yang tersimpan lebih dari 1 hari dalam suhu ruang tumbuh jamur Aspergillus sp yang ditandai dengan ciri fisik berwarna hitam yang tumbuh pada pinggiran tempe. Hasil pengamatan ini sesuai dengan jurnal yang dikutip menunjukkan bahwa Aspergillus sp koloni berwarna putih kehitaman pada media kertas putih. Pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada tempe yang tersimpan lebih dari 1 hari dalam suhu ruang menurut peneliti dan para ahli jamur, hal ini disebabkan karena faktor kontaminasi oleh polusi udara yang bebas di pasar dan lingkungan tempat penyimpanan yang kurang higienis, sehingga tempat yang tersimpan lebih dari 1 hari dalam suhu ruang akan ditumbuhi jamur Aspergillus sp. Metode pembuatan kapang pada media nasi adalah membersihkan air pada nasi yang kemudian disimpan pada ruangan tertutup dan terhindar dari matahari supaya tidak kering. Kapang pada nasi akan tumbuh pada hari keempat. Kapang yang tumbuh pada nasi disebut dengan Rhizopus oligosporus yang memiliki karakteristik berwarna putih abu-abu dan setelah lebih dari 72 jam berwarna hitam abu-abu. Rhizopus oligosporus memiliki sporang yang berbentuk bulat, tekstur sporangnya halus, kolumella berbentuk globose dan bentuk hipa tidak bersekat dan bentuk kepala spora bulat. Bahan pangan yang selanjutnya adalah roti tawar. Tujuan penyimpanan roti tawar di suhu ruang dalam kondisi gelap adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan jamur benang pada roti tawar. Hal ini sesuai dengan literatur yang dikutip. Selain itu, tujuan penyemprotan air pada roti tawar dan pengemasan roti tawar dengan plastik tertutup adalah untuk menjaga kelembapan pada roti tawar agar jamur lebih cepat tumbuh. Karena jamur menyukai semua tempat yang basah dan lembab. Sehingga jika kelembapan roti tawar terjaga pada suhu ruang, maka jamur akan semakin cepat tumbuh pada roti tawar. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa pada hari 0 hingga hari ke-4, roti tawar tidak mengalami perubahan apapun dan masih memiliki tampilan yang sama seperti roti tawar biasa pada umumnya. Namun pada hari ke-5, roti tawar mulai ditumbuhi oleh jamur benang pada salah satu sisi bagiannya. Kemudian di hari ke-6 dan ke-7, jamur benang yang tumbuh pada roti tawar semakin meningkat serta aromanya yang berubah menjadi bau tidak sedap. Pada umumnya, jenis jamur yang tumbuh pada roti tawar dikenal dengan nama ilmiah Rhizopus stolonifer. Namun berdasarkan hasil pengamatan secara objektif dan deskriptif, jenis jamur benang yang tumbuh pada roti tawar dalam praktikum ini adalah spesies jamur Aspergillus sp dengan warna koloni hijau. Hal ini sesuai dengan literatur Mizana DKK 2016 yang menyatakan bahwa koloni pada spesies jamur Aspergillus sp terdiri atas beberapa warna seperti putih, kuning, coklat kekuningan, coklat atau hitam, dan hijau. Kesimpulan, satu jamur benang merupakan jamur yang berbentuk benang multiseluler, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof dan sel-sel yang mengalami diferensia dalam jaringan. Yang kedua, pertumbuhan jamur pada roti terjadi di hari kelima. Jamur atau kapang yang tumbuh pada roti yaitu kelompok jamur Aspergillus sp dengan warna koloni hijau. Jamur pada nasi terjadi di hari keempat dengan nama kelompok jamur yaitu Rhizopus oligosporus yang memiliki karakteristik berwarna putih abu-abu dan setelah lebih dari 72 jam berwarna hitam abu-abu. Dan pertumbuhan jamur pada tempe terjadi di hari kedua dengan nama kelompok jamur Aspergillus sp dan Rhizopus oligosporus yang ditandai dengan ciri fisik berwarna hitam.